Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ane Herwanto yang kami cintai dan kami banggakan. Video kali ini saya lagi di depan Pas Tugu Pahlawan Surabaya, teman-teman. Itu tinggi banget, Tugu Pahlawan Surabaya. Hari ini kita mau melihat relief perjuangan para pejuang 10 November 1945, para pahlawan, teman-teman. Jadi itu diabadikan di relief di depan, teman-teman. Yuk kita lihat, teman-teman, ya, gimana relief perjuangan para pejuang-pejuang area-area Surabaya mempertahankan kemerdekaannya. Ada pejuang-pejuang terdahulu yang diabadikan di relief di depan Tugu Pahlawan Surabaya. Pas di parkiran itu, teman-teman, ada reliefnya, teman-teman. Langsung nggak pakai lama, kita langsung ke sana, teman-teman, ya. Cekidot. Halo, teman-teman, sahabat Ane Herwanto dimanapun Anda berada. Ini penampakan reliefnya, teman-teman. Ini adalah pertempuran 10 November 1945. Jadi di gambaran ini, relief ini ada beberapa tragedi, teman-teman. Yang pertama adalah insiden Jembatan Merah. Jadi yang pertama ini ada insiden Jembatan Merah. Yang kedua ada pertempuran Viaduk. Peranan ulama dan Laskar Putri dalam pertempuran 10 November. Pertempuran penghabisan di Gunung Sawi. Jadi insiden Jembatan Merah itu setelah kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan pihak Indonesia di kantor Gubernur Jawa Timur lantai 2 pada tanggal 30 Oktober 1945. Pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah dan depan Gedung Internasio yang menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, reliefnya, gambarannya. Ini ada para pejuang. Itu ada Gedung Internasional. Wow, pertempuran. Pioner, merdeka atau mati. Ultimatum orang-orang Indonesia, perjuangan perjanjian peletakan senjata. Sekiranya orang-orang Indonesia yang telah melakukan perbuatan tersebut tidak akan menyerah, dan saya berniat akan mempergunakan segala tenaga dari angkatan laut, darat, dan udara. Gitu, teman-teman. Jadi sama pertempuran di Viaduk, teman-teman. Ini tank-tank Belanda, teman-teman. Ini ya, terjadinya tewasnya Jenderal AWS Malabi, teman-teman. Itu adalah jenderal tentara Inggris. Oh, banyak ini pertempuran. Ini digambarkan di relief ini, teman-teman. Banyak pohon-pohon. Para tentara sekutu membawa meriam. Wow, ini pada berdoa, teman-teman. Peristiwa pertempuran di Viaduk terjadi pada tanggal 12 November 1945. 14 November 1945 pasukan pejuang ikut dalam pertempuran ini terjadi dari Polisi Istimewa, PRI, DPRI, TKR Pelajar, Angkatan Laut, Hizbullah, dan lain-lainnya bertahan mati-matian. Jadi dalam pertempuran ini ada Polisi Istimewa, teman-teman, PRI, DPRI, TKR Pelajar, Angkatan Laut, Hizbullah. Wow, demi memperjuangkan Surabaya, teman-teman. Para pejuang rela mati.
Peranan ulama di Laskar Putri dalam pertempuran 10 November. Peranan rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 termasuk para ulama dan Laskar Putri turut berperan serta mempertahankan kemerdekaan. Wow. Pertempuran penghabisan di Gunung Sari. Gunung Sari merupakan pusat pertahanan militer di kota Surabaya yang tersisa pada akhir berhasil dikuasai oleh tentara sekutu pada tanggal 28 November 1945 teman-teman. Pertempuran penghabisan di Gunung Sari. Wow, sangat-sangat amazing teman-teman. Relief mempertahankan kemerdekaan. Pendaratan sekutu Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 28 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi dengan membawa senjata sebanyak 3.000 sampai 4.000 pasukan tentara Inggris. Wow. Jadi ini pendaratan sekutu di Tanjung Perak dengan teman-teman, dengan pimpinan Brigadir AWS Malabi dengan membawa 3.000 sampai 4.000 pasukan tentara Inggris. Peranan radio pemberontak Bung Tomo dan polisi istimewa. Peran radio pemberontak Bung Tomo dan polisi istimewa dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 3 hari. Pertempuran 3 hari terjadi pada akhir Oktober 1945 dipicu oleh selebaran pamflet ultimatum yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata, merampas dari Jepang dan sekutu. Wow, jadi dulu ini ada pamflet dari sekutu teman-teman, untuk biar arek-arek Surabaya dan pejuang itu menyerahkan senjata. Ini relief penggambaran dahulu teman-teman, ini di Tanjung Perak dengan 3.000 sampai 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi yang mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Oh, bawa tank-tank. Ini gambaran radio Bung Tomo teman-teman. Mengasih semangat para pejuang-pejuang untuk biar rakyat semua tahu. Ultimatus person bearing arms and reinforcing deliver to the Allied force and liable to be shot. Apa ini? Bahasa Inggris kurang ngerti aku teman-teman. Wow, ini pertempurannya hebat teman-teman. Nyawa menjadi taruhan para pejuang-pejuang zaman dahulu, nggak takut mati, rela berkorban. Ini ada bawa bambu runcing teman-teman, para pejuang 1945. Sangat-sangat menyedihkan zaman dahulu teman-teman. Proklamasi Surabaya teman-teman. Proklamasi di Karesidenan Surabaya, Presiden Sudirman mengadakan upacara penyambutan Indonesia Merdeka di Surabaya pada akhir Agustus 1945. Pembuktian BKR, pembentukan BKR atau TKR di Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, perintah daerah Surabaya membentuk badan pertahanan seperti BKR, Badan Keamanan Rakyat, pada tanggal 2 September 1945. Dan sejak 5 Oktober 1945, BKR dikukuhkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Rapat Praksasa di Tambasari, nasionalis masyarakat Surabaya semakin kuat setelah berkibarnya bendera merah putih di kantor gubernur, disusul dengan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kemudian diselenggarakan rapat besar di Tambasari menyadarkan bahwa Indonesia akan arti kemerdekaan, persatuan, dan perlunya mempertahankan kemerdekaan. Membentuk organisasi pemuda pejuang. Organisasi pemuda pejuang ini adalah Pemuda Republik Indonesia
atau PRI yang bermarkas di Simpang Klub Balai Pemuda. PRI dibentuk tanggal 23 September 1945 di Surabaya. Pemuda-pemuda merebut gedung-gedung vital. Peristiwa pengambil alihan gedung-gedung vital oleh pemuda Surabaya yang dikuasai oleh Jepang. Gedung-gedung tersebut diantara lain kantor Lidetewis, gudang senjata dan posko, rumah sakit, Karangmenjangan, dan gedung Tempetai. Oh, itu teman-teman. Jadi terjadinya proklamasi di Karisedenan Surabaya dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Ini gambarannya zaman dahulu teman-teman. Wow. Dan perebutan gedung-gedung alat vital di Surabaya milik Republik Indonesia. Perjuangan zaman dahulu sangat-sangat perih teman-teman. Dari Belanda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, khususnya di daerah Surabaya. Wow. Ya itulah teman-teman, sedikit cerita relief perjuangan zaman dahulu rakyat Indonesia teman-teman. Dan kita harus mengenangnya dan kita harus mendoakan agar beliau tenang di sisinya. Dan kita harus melanjutkan perjuangan dengan mempertahankan dan membuat kita semakin semangat dan berguna bagi bangsa dan negara. Sampai di sini teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semangat membuat video-video vlog-vlog terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.